Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau ngebahas tentang termokimia kelas 11. Nah, di sini langsung aja kita mulai ya. Untuk teori-teorinya diantaranya adalah kita mau ngebahas tentang perubahan kalor pada reaksi kimia. Nah, di sini yang perlu kita ketahui itu adalah perubahan energi atau kalor dalam reaksi kimia dipelajari dalam cabang ilmu kimia yang disebut sebagai termokimia. Jadi ini adalah pengertian termokimia ya. Lalu di termokimia ini nanti kita juga harus tahu tentang hukum kekekalan energi. Artinya apa? Artinya adalah energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Nah, selanjutnya kita mau ngebahas tentang interaksi sistem dan lingkungan, karena ini nanti akan ada bahasannya pada termokimia. Nah, jadi berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem digolongkan menjadi 3 jenis. Ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Untuk sistem terbuka secara pengertian adalah sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dengan lingkungan. Contohnya, reaksi pemanasan kalium karbonat dalam gelas beker. Untuk sistem tertutup, itu terjadi perpindahan energi antara sistem dengan lingkungannya, tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Jadi kalau terbuka tadi disertai dengan perpindahan materi, kalau misalkan yang tertutup itu tidak terjadi perpindahan materi. Contohnya pada reaksi antara batu kapur dengan air dalam Erlenmeyer tertutup. Selanjutnya, untuk sistem terisolasi, itu adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi maupun materi antara sistem dengan lingkungannya. Contoh, reaksi dalam kalorimeter bom dan air panas dalam termos. Jadi kira-kira seperti itu perbedaannya. Selanjutnya, entalpi atau kita bisa singkat H dan perubahan entalpi atau delta H. Entalpi sendiri itu adalah kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan yang tetap. Kalau perubahan entalpi secara pengertian adalah suatu fungsi keadaan, yaitu hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir dari sistem. Nah, rumus perubahan entalpi atau delta H itu adalah delta H akhir dikurangi dari delta H awal. Nah, biasanya kalau misalkan kita lagi melihat suatu persamaan reaksi, rumusnya bisa kita tulis juga delta H sama dengan delta H produk dikurangi delta H per reaksi. Selanjutnya, kita mau ngebahas tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, kira-kira kalian tahu nggak bedanya? Jadi, berdasarkan perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungan, reaksi termokimia itu ada 2 macam, reaksi eksoterm dan endoterm. Untuk eksoterm dulu ya kita akan bahas. Jadi kalau reaksi eksoterm itu adalah nilai entalpi zat yang bereaksi atau pereaksinya itu lebih besar dari entalpi hasil reaksi atau produk, sehingga terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Akibatnya suhu lingkungan itu lebih tinggi daripada suhu sistem atau terjadi pelepasan kalor ke lingkungan dan terjadi kenaikan suhu. Oke, jadi kalau eksoterm artinya adalah suhu lingkungannya yang pertama menjadi lebih tinggi atau terjadi kenaikan suhu. Kemudian nilai entalpi yang zat bereaksi itu lebih besar dari produknya. Kemudian terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi panasnya itu dari dalam ke luar, itu masuk ke dalam eksoterm. Nah, contoh reaksi eksoterm itu yang pertama ada pembakaran metanol. Kemudian fermentasi glukosa juga masuk ke dalam eksoterm. Nah, seperti ini. Selanjutnya, pada diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm bisa digambarkan seperti ini. Jadi di sini ada preaksi ya, ada preaksi kemudian dihasilkan suatu produk dengan delta H negatif. Nah, salah satu ciri eksoterm juga itu adalah nilai perubahan entalpinya bertanda negatif, sehingga itu menunjukkan terjadinya pelepasan kalor ke lingkungan. Jadi ini juga salah satu cirinya. Kalau negatif berarti dia eksoterm. Selanjutnya reaksi endoterm.
Artinya itu adalah besar entalpi zat yang bereaksi atau bereaksi itu lebih kecil daripada entalpi zat hasil reaksi atau produknya, sehingga terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke dalam sistem, sehingga terjadi penurunan suhu. Contoh reaksi endoterm itu adalah proses fotosintesis pada tumbuhan yang memerlukan energi matahari. Jadi si sistem reaksi ini dia butuh energi matahari sehingga terjadi reaksi endoterm. Selanjutnya reaksi pembentukan gas asetilena. Nah, untuk diagramnya itu di sini ada pereaksinya, lalu di sini ada ini ada produknya, ini ada pereaksinya ya, dan ini delta H-nya positif. Nah, salah satu cirinya juga itu adalah nilai perubahan entalpi atau delta H-nya itu bernilai positif. Artinya menunjukkan reaksi pembentukan menyerap kalor dari lingkungannya. Nah, jadi coba kita perhatikan kalau reaksi eksoterm itu panahnya ke bawah seperti ini. Jadi ini adalah produknya, tapi kalau endoterm di atas produknya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita mau ngebahas tentang persamaan termokimia. Persamaan termokimia secara pengertian itu adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi atau delta H reaksi. Nah, besar perubahan entalpi itu bergantung pada perbandingan koefisien reaksinya. Koefisien reaksi kimia menunjukkan perbandingan jumlah mol per reaksi dan produk yang terlibat dalam reaksi kimia. Untuk satuan perubahan entalpi reaksi itu adalah kilojoule atau Kj biasanya kita singkat. Dan satuan perubahan entalpi molarnya adalah Kj mol pangkat min 1. Nah, contohnya nih, ada reaksi H2 plus setengah O2 menjadi H2O dengan delta H min 285,85 kilojoule mol pangkat min 1. Perubahan entalpi atau delta H pembentukan air itu adalah ini. Artinya, untuk membentuk 1 mol air dari unsur-unsurnya dilepaskan kalor sebesar 285,85. Kok bisa tahu itu 1 mol, Kak? Nah, karena di bagian sini itu kan koefisiennya 1. Jadi dikatakan bahwa perbandingan koefisien reaksi itu menunjukkan perbandingan jumlah mol, ya kan? Nah, maksudnya adalah seperti itu. Satuan kilojoule mol pangkat min 1 dalam persamaan termokimia itu hanya digunakan untuk menunjukkan jumlah energi yang diserap atau dilepaskan 1 mol per reaksi atau produk yang terlibat dalam reaksi kimia. Nah, untuk tata cara penulisan persamaan termokimia itu ditulis dengan menyertakan perubahan entalpi atau delta H dan fase senyawa atau unsur seperti gas atau G, padat atau S, cairan murni atau L, dan larutan atau Aki. Apabila arah reaksi kimia dibalik, maka besar delta H-nya itu sama, tetapi tandanya berubah, positif menjadi negatif, dan sebaliknya. Maksudnya gimana? Contoh nih, diketahui reaksi seperti ini kan delta H-nya negatif. Nanti misalkan yang ditanyakan adalah H2O menjadi H2 ditambah setengah O2. Nah, nanti itu kan dibalikkan. Berarti nanti delta H-nya juga dibalik. Hasilnya adalah plus 285,85. Maksudnya adalah seperti itu. Kemudian, apabila koefisien dikalikan dengan faktor pengali A, maka perubahan entalpinya juga dikalikan. Nah, kalau ini contohnya seperti ini. Ada reaksi ini, lalu ternyata yang ditanyakan adalah ketika jumlah O2-nya itu nanti 1 koefisiennya. Berarti kan caranya ini kita kalikan 2 menjadi 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Artinya delta H-nya juga nanti kita kalikan 2. Maksudnya adalah seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk part 1-nya. Selanjutnya nanti kita akan bahas di part 2. Terima kasih.